Apa jadinya jika sebuah negara tanpa polisi, tanpa parlemen, tanpa presiden, dan tanpa birokrasi yang rumit yang mengikat kita setiap hari? Dunia tanpa pemerintah, chaos, kekacauan, atau justru kebebasan? Pertanyaan ini terdengar seperti mimpi liar bagi sebagian orang dan seperti harapan utopis bagi yang lainnya. Tapi bagi para pemikir anarkis, ini adalah kemungkinan yang layak untuk dipertimbangkan. Kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang menggugah pikiran kita. Mungkinkah dunia tanpa pemerintah? Mari kita mengulas bersama dunia filsafat anarkisme, sebuah pemikiran yang sering disalahpahami, tetapi memiliki akar sejarah dan logika yang lebih dalam dari yang kita kira. Anarkisme berasal dari bahasa Yunani anarkos yang berarti tanpa penguasa. Namun, jangan buru-buru mengasosiasikan anarki dengan kerusuhan, pembakaran, atau kekacauan. Itu adalah gambaran yang dibentuk oleh media dan politikus yang takut kehilangan kekuasaan. Anarkisme sejati bukan tentang kehancuran, tetapi tentang membangun tatanan sosial tanpa dominasi. Para anarkis percaya bahwa masyarakat bisa mengatur dirinya sendiri tanpa otoritas pusat yang memaksakan kekuasaan. Dalam pandangan mereka, manusia pada dasarnya mampu hidup secara kolektif, saling membantu, dan bekerja sama tanpa perlu dikontrol dari atas. Tokoh-tokoh seperti Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin, dan Dema Gottman menjadi pelopor dalam menyuarakan ide-ide anarkisme ini. Proudhon bahkan pernah menyatakan kepemilikan adalah pencurian, yang artinya sistem kepemilikan privat bisa menjadi bentuk penindasan. Mengapa orang ingin dunia tanpa pemerintah? Sekarang coba pikirkan, seberapa sering kita merasa frustasi dengan birokrasi, dengan korupsi, dengan janji-janji politik yang tak pernah ditepati. Banyak orang merasa bahwa pemerintah bukan lagi pelindung, tetapi justru menjadi sumber ketidakadilan. Dalam anarkisme ini, negara dianggap sebagai alat kekuasaan yang menindas. Pemerintah menurut mereka hanyalah cara terorganisir untuk mempertahankan status quo, kekuasaan di tangan sedikit orang, dan keterbatasan di tangan banyak orang. Anarkis melihat bahwa masyarakat bisa berkembang lebih adil jika diorganisir secara horizontal, bukan vertikal. Artinya, kekuasaan dibagi rata dan keputusan diambil bersama, bukan oleh elit. Bukankah tanpa pemerintah, dunia akan kacau? Ini adalah pertanyaan yang paling umum, dan wajar saja sejak kecil kita dibesarkan dengan narasi bahwa pemerintah adalah perekat sosial. Tapi mari kita renungkan sebentar. Ada banyak contoh komunitas kecil yang berhasil mengatur dirinya sendiri tanpa otoritas pusat. Salah satu yang terkenal adalah Resolusi Spanyol tahun 1936 ketika wilayah-wilayah di Catalonia dan Aragon dikelola oleh Serikat Pekerja dan Petani. Mereka membentuk kolektif, membagi hasil panen, mengatur pendidikan dan layanan kesehatan, semua tanpa pemerintah pusat. Tentu saja eksperimen ini tidak bertahan lama, tapi bukan berarti karena kegagalan sistemnya, melainkan karena dihancurkan oleh perang dan intervensi kekuatan luar. Dalam dunia modern, ada juga komunitas seperti Zapatista dan Chiapas atau Chiapas, Meksiko. Mereka menolak otoritas pemerintah dan menjalankan wilayah mereka sendiri dengan prinsip kesetaraan, pendidikan, dan keadilan sosial. Mereka menunjukkan bahwa dalam skala tertentu, masyarakat tanpa pemerintah bisa eksis. Apakah manusia bisa hidup tanpa aturan? Satu kesalahpahaman besar tentang anarkisme adalah anggapan bahwa mereka anti aturan. Padahal, bukan itu maksudnya. Anarkisme menolak otoritas yang memaksa, bukan aturan yang disepakati bersama. Artinya, masyarakat tetap bisa punya aturan, tapi dibuat secara kolektif, berdasarkan konsensus, bukan dipaksakan oleh segelintir orang. Psikolog seperti Eric Fromm dan antropolog seperti David Graeber menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya bersifat kooperatif. Kita punya dorongan untuk membantu, berempati, dan menciptakan keteraturan sosial.
bukan kekacauan. Bahkan dalam banyak suku asli, hukum dan keadilan tidak dijalankan oleh polisi, tapi oleh norma-norma komunitas. Bagaimana dunia tanpa pemerintah bisa bekerja? Mari kita bayangkan. Dalam dunia pemerintah, keputusan diambil oleh komunitas. Orang-orang membentuk dewan lokal atau majelis rakyat. Semua orang punya suara, tidak ada pemilu dengan kampanye jutaan dolar, tidak ada politik transnasional, tidak ada elit yang mengatur di balik layar. Ekonomi bisa didasarkan pada kerjasama. Dalam anarkisme dikenal konsep ekonomi kooperatif dan produksi berdasarkan kebutuhan. Misalnya, pabrik dijalankan oleh para pekerja itu sendiri. Distribusi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan laba untuk pemilik modal. Lalu bagaimana dengan pendidikan? Nah, tidak ditentukan oleh kementerian dari pusat, tapi oleh komunitas. Sekolah menjadi tempat belajar bersama, bukan tempat menyiapkan anak-anak jadi roda dalam mesin ekonomi. Lalu dengan kesehatan. Nah, untuk kesehatan dikelola secara kolektif. Sistem kesehatan berbasis solidaritas, bukan profit. Tapi, apa tidak akan menimbulkan masalah? Tentu akan ada tantangan, tidak ada sistem yang sempurna, bahkan anarkisme pun mengakui itu. Tapi perbedaannya adalah, dalam sistem tanpa pemerintah, kesalahan bisa diperbaiki bersama. Kekuasaan tidak terpusat, sehingga lebih sulit untuk muncul diktator baru. Dalam sistem sekarang, jika pemerintah korup, kita hanya bisa menunggu 5 tahun untuk mengganti pemimpin. Dalam anarkisme, jika satu komunitas membuat kesalahan, komunitas lain bisa menjadi penyeimbang. Prinsip check and balance atau check and balances. Ini dilakukan secara sosial, bukan institusional. Lalu apa kata ilmuwan tentang ini? David Graeber, antropolog dan aktivis anarkis, dalam bukunya The Democracy Project, menyebutkan bahwa banyak struktur sosial kita yang sekarang ini sebenarnya adalah hasil kompromi sejarah, bukan kebutuhan alami. Bahkan Yuval Noah Harari dalam Sapiens menulis bahwa negara, bangsa adalah konstruksi imajiner. Kita percaya pada uang, pemerintah, dan hukum karena kita diajarkan untuk percaya. Tidak ada yang absolut. Zaman sekarang, teknologi bisa menjadi alat untuk mewujudkan anarkisme modern. Dengan blockchain misalnya, kita bisa membangun sistem tanpa otoritas pusat. Keputusan bisa didistribusikan. Informasi bisa terbuka, akses bisa merata. Platform seperti Wikipedia adalah contoh kecil bagaimana sistem tanpa otoritas pusat bisa bekerja. Siapapun bisa menulis, siapapun bisa menyunting, dan hasilnya sumber pengetahuan raksasa yang dipakai seluruh dunia. Begitu juga dengan perangkat lunak open source, dibuat dan dijaga oleh komunitas, bukan oleh korporasi. Di sisi lain muncul pula gerakan baru seperti Decentralized Autonomous Organization atau DAO, yakni organisasi digital yang berjalan otomatis dengan aturan yang ditulis dalam kode. Nah, ini memperlihatkan bahwa masa depan bisa saja bergerak ke arah pengelolaan tanpa hierarki tradisional. Bahkan layanan keuangan seperti peer-to-peer lending, mata uang kripto, dan crowdfunding membuktikan bahwa kolaborasi tanpa bank atau lembaga keuangan besar bisa dilakukan. Tantangan dan kritik terhadap anarkisme. Meski menawarkan mimpi akan kebebasan, anarkisme juga dikritik karena dianggap terlalu utopis. Banyak yang meragukan kemampuan manusia untuk mengatur dirinya tanpa pengawasan. Bagaimana jika muncul konflik? Bagaimana jika ada kelompok yang ingin mengambil alih dengan kekerasan? Ini adalah tantangan nyata. Anarkisme harus menghadirkan mekanisme resolusi konflik yang sangat kuat, harus mampu menjaga keadilan tanpa kekuasaan yang represif. Disinilah pentingnya membangun budaya kolektif yang sehat, berbasis kepercayaan, pendidikan, dan komunikasi. Selain itu, anarkisme seringkali dianggap tidak praktis di masyarakat besar dan kompleks. Tapi perlu diingat, banyak perubahan besar dalam sejarah dimulai dari komunitas kecil. Kota-kota, desa, bahkan ruang-ruang digital bisa menjadi laboratorium sosial untuk eksperimen anarkis. Salah satu medan perjuangan penting adalah pendidikan. Pendidikan konvensional melatih murid menjadi pegawai, bukan menjadi manusia merdeka. Ia mendikte kurikulum,
menstandarkan pemikiran, dan membunuh imajinasi. Sebaliknya, pendidikan anarkis menolak hierarki antara guru dan murid. Ia tidak mencetak manusia untuk dunia kerja, tetapi mendampingi mereka menemukan diri. Di sekolah-sekolah anarkis seperti Summerhill atau Escuela Moderna, anak-anak belajar bukan karena takut ujian, tapi karena tertarik. Disinilah letak revolusinya. Bukan sekedar ganti materi, ganti kurikulum, tapi ganti cara pandang terhadap belajar. Anarkisme menawarkan pendidikan yang mendengarkan, bukan memerintah. Mungkinkah masyarakat anarkisme ini bisa diwujudkan? Jawabannya adalah tentu. Skeptisisme adalah hal wajar. Banyak yang berkata masyarakat tanpa negara itu utopia. Tapi bukankah negara pun pernah dianggap utopia di masa lalu? Bukankah semua sistem sosial yang kita anggap normal hari ini, dulunya dianggap gila? Sejarah membuktikan bahwa perubahan radikal selalu dimulai dari gagasan yang dianggap mustahil. Dulu menghapus perbudakan dianggap utopia. Dulu memberikan suara kepada perempuan dianggap radikal. Dulu, pendidikan universal dianggap tidak masuk akal. Jika semua perubahan besar lahir dari hal yang mustahil, maka anarkisme juga menjadi layak untuk dibayangkan. Walaupun mungkin saat ini belum bisa diwujudkan sepenuhnya. Dalam sejarah dunia, banyak contoh masyarakat anarkis yang pernah ada dan dihapus secara sistematis. Seperti Komuni Paris, 1971 adalah contohnya. Sebuah perintah rakyat tanpa hierarki yang berlangsung selama 72 hari sebelum bombardir oleh militer Prancis. Di Spanyol, selama Perang Saudara 1936 hingga 1939, wilayah Catalonia dan Aragon berhasil menerapkan prinsip-prinsip anarkisme dalam skala luas. Tanah kolektif, pabrik dikelola buruh, pengambilan keputusan horizontal. Tapi semua itu dibabat habis oleh fasisme dan Stalinisme. Sama halnya dengan revolusi kecil di Chiapas atau Zapatista, Rojava atau Hurdi, dan desa-desa otonom di India, semua menunjukkan bahwa anarkisme bukan sekedar impian, tapi pernah ada dan terjadi. Anarkisme bukan hanya teori politik, tapi juga tentang hidup. Ia menuntun kita untuk tidak tunduk, tetapi untuk tidak menindas, untuk berani mengatakan tidak, tetapi juga untuk tidak memaksakannya. Ia mengajarkan bahwa kebebasan tidak berarti egoisme, melainkan tanggung jawab kolektif, bahwa kesetaraan bukan hanya soal hak, tetapi juga soal relasi yang setara. Dalam dunia yang dipenuhi oleh dominasi atas nama negara, agama, adat, keluarga, anarkisme adalah latihan harian untuk hidup secara sadar. Dan apakah semua orang siap untuk hidup anarkis? Ini pertanyaan berbahaya. Sangat-sangat berbahaya sebetulnya. Mungkin tidak semua, karena anarkisme menuntut tingkat kesadaran tinggi, kesadaran moral, dan kepercayaan satu sama lain. Sesuatu yang tidak selalu ada dalam masyarakat yang dibentuk oleh kompetisi dan ketakutan. Namun justru karena itu, anarkisme mungkin perlu didiskusikan lebih jauh lagi, bahkan mungkin perlu dilatih dan dibudayakan. Bukan sebagai sistem siap pakai, tetapi sebagai proses pendewasaan moral dan pikiran, proses membangun kesadaran yang sesungguhnya. Apakah anarkisme masih relevan hingga saat ini? Anarkisme rasanya masih relevan bukan karena ia menjanjikan solusi yang instan, tetapi karena ia terus memelihara pertanyaan-pertanyaan penting yang tidak ingin dijawab oleh kekuasaan. Apakah kita harus diperintah? Apakah kebebasan sejati mungkin ada dalam sistem yang hierarkis? Apakah keadilan bisa lahir dari kekuasaan yang dipertahankan dengan senjata? Di tengah krisis iklim, ketimpangan ekonomi global, perang yang tak berkesudahan, dan pengawasan digital massal, sistem lama sudah tidak lagi memberikan jawaban. Demokrasi elektoral gagal menyelamatkan bumi, kapitalisme terus melahirkan kesenjangan. Negara menjadi alat korporasi, dan situasi seperti ini, anarkisme muncul kembali bukan sebagai utopia, tetapi sebagai peringatan bahwa jika manusia tidak berani membayangkan alternatif, maka manusia
akan selamanya jadi korban dari sistem yang semakin busuk. Anarkisme menjadi relevan karena ia menyentuh akar kekuasaan itu sendiri.